Salam Bapak Ibu Saudara, selamat datang kembali di dalam ibadah online bersama-sama dengan kami. Kami Gembala Sidang dan juga seluruh staf GSJ Bethesda dan Anugerah Ministry menyambut Bapak Ibu datang kembali bersama-sama dalam ibadah online ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang setia beribadah bersama-sama dengan kami dan juga yang baru bergabung. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang sudah memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan Bapak Ibu dapat memberikan seperti biasa, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu Bapak Ibu mengumpulkan persembahan pada saat ibadah, memasukkannya ke dalam amplop, kemudian Bapak Ibu bisa memberikannya kepada koordinator komsel masing-masing atau menyerahkannya ke gereja Bapak Ibu. Nah yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui mentransfer ke nomor rekening atas nama gereja masing-masing untuk GSJ Bethesda Ministry dan juga GSJ Anugerah seperti yang ada di samping ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya kita akan mengikuti ibadah ini, ibadah kenaikan. Sebelumnya mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara, ibadah kenaikan ini memperingati bahwa Kristus naik ke surga, terangkat ke surga, dan Yesus mengklaim dirinya bahwa dia memiliki kuasa di bumi dan di surga. Artinya Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kenaikan ini mari kita tetap mempercayai Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, dan tetap menyerahkan hidup kita senantiasa kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bergabung di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepadanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat kasih karunia-Mu sampai saat ini kami boleh rasakan. Dan pada pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, kami sungguh percaya bahwa Allah ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang luar biasa, yang dahsyat ajaib bagi kita. Dia adalah Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan
Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. mulia sembah Raja mulia, Mulia sembah Dia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. mulia, Mulia agung kerajaannya, agung kerajaannya. dari surga Datang untuk segenap umat, dipuji ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. sembah Raja mulia, Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi dipuji ditinggikan, oh, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Dia telah mati dibangkitkan, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. haleluya. Sembah Raja yang mulia, sembah Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya, kami sembah Raja mulia, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Raja kami agungkan Raja kami. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa,
kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak-Mu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah tetap Allah kami. Dan kami akan terus memuji-muji nama Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Allah yang akan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Mari kita terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus
Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Bangkit Gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Kita percaya bahwa roh Allah ada di tengah-tengah kita, akan tercurah di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan,
Tuhan. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Amin. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan, dalam kondisi apapun, kita percaya Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita, Allah yang melindungi kita. Haleluya. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kami tidak perlu ragu. Kami tidak perlu bimbang. Karena ada kuasa-Mu yang senantiasa menolong kami. Karena Engkau Allah sanggup membebaskan kami. Karena Engkau Allah sanggup menghibur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa, sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat pagi hari ini kami mau disegarkan dan diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, pendengaran kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan melalui hamba-Mu boleh jatuh di tanah kami, hati yang subur, boleh bertumbuh dan boleh berbuah ya Tuhan. Dan lebih daripada itu kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan yang baru Tuhan limpahkan atas hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, jemaat GSCA Bethesda dan juga GSCA Anugerah serta semua anak-anak Tuhan yang bisa mengikuti ibadah online ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat beribadah, dan ibadah kita ini adalah ibadah yang khusus oleh karena ini adalah perayaan yang ketiga yang dirayakan oleh semua orang Kristen sedunia. Yang pertama itu adalah ibadah Jumat Agung, lalu kemudian ada ibadah Paskah, dan hari ini kita merayakan ibadah kenaikan. Nah, salah satu hal penting dari perayaan ini adalah sebuah ingatan kepada gereja bahwa gereja bukan tempatnya di dunia untuk selama-lamanya. Gereja sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau bisa dikatakan bahwa kita saat ini ada di dalam masa yang disebut sebagai masa penantian. Ya, saya merasa bahwa kita semua yang terpengaruh oleh karena situasi COVID-19, kita juga sedang menanti kapan COVID ini berlalu. Kapan kita bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya? Kapan kembali ke sekolah? Saya juga banyak melihat postingan-postingan dari Bapak Ibu di Facebook, rasa kangen, rasa rindu untuk bisa beribadah secara langsung. Tetapi kita masih harus menanti. Dan penantian kita yang lain adalah kita menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah Bapak Ibu, saya akan berdasarkan dua teks dari khotbah ini, yaitu di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan judul dari khotbah hari ini adalah Hidup dalam Penantian. Nah, kita tidak akan membaca di awal dari kedua teks ini, kita akan membaca nanti. Dan saya coba untuk menggabungkan catatan Lukas dan catatan di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi dengan cepat di awal dari khotbah ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ringkasan pokok pikiran dari narasi ini. Dalam kisah yang kita baca baik di dalam Lukas sampai kepada Kisah Para Rasul, semua murid ini dalam hanya kurang lebih 1 bulan itu diperhadapkan kepada kejutan-kejutan secara emosional yang membuat mereka gagap dan tidak siap. Saya berpikir juga mungkin situasinya sama seperti kita. Masuk tahun baru, tahun 2020, kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk masuk kepada masa pandemik yang jarang terjadi. Dan inilah kita sekarang menghadapi banyak sekali kejutan-kejutan. Dan Bapak Ibu, dari catatan Lukas kita bisa melihat adanya penyambutan Yesus dengan luar biasa pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu kemudian menunggangi seekor keledai yang masih muda, dan orang-orang menyambut dengan luar biasa, mengemparkan jubah mereka, lalu melambaikan daun palem dan mengatakan, Hosana, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Dan murid-murid, saya berpikir murid-murid pada saat itu yang datang dalam pemikiran mereka, ini waktunya kerajaan Allah akan diperdengarkan, kerajaan Allah akan didirikan, dan mereka yang mengikuti Yesus kemanapun pergi akan menjadi Perdana Menteri, mungkin menjadi orang-orang yang penting di dalam kerajaan yang segera akan didirikan. Namun dengan segera saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suasana berubah menjadi suasana yang muram ketika perjamuan malam terakhir dilakukan. Yesus duduk bersama dengan ke-12 muridnya, dan suasana suram itu mengandung aroma khianat dan kecurigaan ketika Yesus berkata, salah satu dari engkau akan menyerahkan anak manusia ini. Lalu kemudian melompat ke satu lokasi yang lain, yaitu di Taman Getsemani. Taman Getsemani Bapak Ibu memperlihatkan kegagalan para murid untuk menjadi sahabat Yesus dalam penderitaannya. Yesus berkata, berdoalah bersama-sama dengan aku.
Yesus harus membuat keputusan menolak atau meneruskan misi untuk apa dia datang ke dunia ini. Tetapi kemudian kita mendapati saudara pemandangan yang sungguh menyedihkan ketika Yesus berlumuran dengan keringat yang bercampur darah, sebuah ekspresi dari depresi tertinggi yang pernah dialami oleh manusia. Para murid justru tertidur dan membiarkan Yesus bergumul. Lalu kemudian saudara penangkapan di Taman Getsemani juga memporak-porandakan para murid. Mereka lari tunggang langgang, mereka tidak siap dengan keadaan seperti itu. Lalu sikap emosional Petrus yang berjanji pada waktu malam perjamuan itu dan mengatakan sekali-kali imanku tidak akan tergoncang. Lalu dalam emosional itu dia melakukan tindakan yang bodoh, dia memakai pedang dan tidak menolong situasi yang ada. Lalu murid yang porak-poranda ini kemudian di dalam narasi selanjutnya hanya mengikuti guru mereka, Tuhan mereka dari kejauhan. Mengikuti Yesus dari kejauhan ketika dibawa di hadapan imam besar. Dan melihat guru mereka diperolok-olokan, ditampar dan kemudian dipermalukan. Mereka juga mengikuti Yesus ketika Yesus dikirim ke hadapan Herodes Antipas, penguasa raja orang Yahudi pada saat itu. Lalu mengikuti Yesus ke hadapan Pilatus dan melihat bagaimana massa lebih memilih Barabas, seorang nabi, seorang penjahat yang menakutkan daripada Yesus yang memberi mereka makan 5.000 orang, menyembuhkan mereka, membangkitkan orang mati, menyatakan berita pembebasan. Mereka menolak Yesus. Dan hukuman mati kepadanya diputuskan oleh Pilatus. Penangkapan Yesus di Taman Getsemani dan rangkaian teror yang tidak akan pernah mereka lupakan. Orang Farisi, ahli Taurat, kaum Saduki, pemerintah Roma, murid Yesus yaitu Yudas, dan massa yang beberapa belas jam sebelumnya menghamparkan jubah dan mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari ini, saat ini di hadapan Pilatus, mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Peristiwa Yesus di hadapan Pilatus merupakan puncak dari pertontonan agama, politik bercium-ciuman dalam drama penangkapan Yesus dan berakhir kepada hukuman mati. Dengan segera saudara, kita mengikuti perjalanan Yesus ke Golgota melalui jalan sengsara atau Via Dolorosa. Pemandangan bagaimana menderitanya Yesus melalui semua dan kemudian berakhir dengan kematian di Golgota, di atas kayu salib. Dan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini bukanlah puncak dari apa yang harus diikuti oleh Yesus. Tetapi ini juga sebenarnya merupakan puncak dari penderitaan Yesus. Karena setelah itu Yesus berkata, sudah selesai, lalu menyerahkan nyawanya. Pada tampilan gambar berikutnya Bapak Ibu, saudara akan melihat proses pemakaman Yesus mulai dari penurunan jenazah Yesus dari atas kayu salib, dan kemudian orang-orang yang mengasihi berani mendekati, lalu kemudian mengafani tubuh Yesus dan kemudian membawa beriring-iringan menuju ke pekuburan yang sudah disiapkan dan meletakkan mayatnya di situ. Oleh karena Sabat segera datang, sebuah waktu di mana orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan apa-apa. Dan dengan segera ketika jenazah dari Tuhan Yesus dibaringkan di dalam
kubur itu, pemerintah Roma kemudian menutup dengan batu yang sangat besar dan memetraikan. Dan bagi para murid Bapak Ibu, ketika batu itu digulingkan menutupi kuburan itu, sebenarnya mereka juga selesai dan berakhir dalam pengharapan. Harapan mereka berhenti di depan kubur ketika kubur itu ditutup. Harapan mereka seperti tertutup dan dibaringkan di dalam kuburan di mana guru mereka terbaring. Sudah selesai ucapan Yesus di atas kayu salib, mungkin dimaknai oleh mereka semua bahwa harapan itu benar-benar selesai dan ikut terkubur di dalam kuburan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau cerita ini, narasi ini berhenti di sini, maka benar-benar selesai. Tetapi narasi ini masih berlanjut. Lalu hari Minggu, ya, ketika pagi hari sekali, ada 3 wanita yang coba memberanikan diri untuk menuju ke kuburan. Dan mungkin mau mengantar bunga, berziarah kepada kuburan itu. Dan pemandangan yang mereka temukan di kuburan itu sangat mengejutkan mereka. Para pengawal tidak ada lagi. Lalu batu yang dimeteraikan itu sudah terbuka. Lalu mereka hanya melihat kegelapan tanpa batas ke dalam kuburan itu. Mereka coba mendekati dan melihat tidak ada jenazah guru mereka di sana. Pemandangan kekosongan dari semua kekosongan yang pernah dialami oleh para murid. Mulai ketika mereka melihat guru mereka ditangkap dan tidak melakukan perlawanan. Dalam melewati semua penderitaan menuju kepada kayu salib. Saudara, menurut saya kehampaan, kekosongan yang terdalam yang dialami oleh para murid, dialami oleh perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus ini adalah ketika menjumpai kubur yang terbuka dan kosong di dalamnya. Mereka mungkin masih berharap, okelah, guru kita sudah mati. Tapi mari kita berziarah. Mungkin kita bisa mengantarkan sesuatu untuk menghormati sebuah kebiasaan yang juga menjadi tradisi dari orang Asia. Namun puji Tuhan, malaikat datang menjelaskan kepada mereka bahwa guru mereka tidak dicuri atau apapun ada campur tangan dari manusia. Guru mereka bangkit. Dan ketika wanita ini segera berlari-lari menjumpai para murid yang sedang hidup di dalam ketakutan, bersembunyi di dalam kamar mereka. Dan mereka mengatakan, "Hei, kami melihat kubur kosong dan malaikat datang kepada kami dan mengatakan Tuhan sudah bangkit." Apakah para murid percaya? Mereka begitu syok, mereka belum pulih dari semua masa-masa traumatis yang mereka lewati. Mereka hanya berdiam dan hanya 2 murid yang segera bangkit, yaitu Petrus dan murid yang dikasihi. Saya juga berpikir bahwa sebenarnya kedua murid ini bukan mempercayai berita yang dibawa oleh wanita-wanita tersebut. Tetapi mereka coba untuk memastikan bahwa wanita itu tidak sedang begitu dikuasai oleh kesedihan. Dan hanya melihat halusinasi mereka saja kepada apa yang mereka katakan Yesus sudah bangkit. Tetapi kemudian waktu tiba di kuburan, kedua murid ini pun menjumpai kubur yang terbuka dan kosong. Yesus bangkit. Guru dan Tuhan mereka bangkit. Ketakutan mereka perlahan terkikis. Harapan yang sudah hilang perlahan datang kembali. Walau tetap saja masih bingung dengan perubahan yang begitu cepat. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid ini. Antara sukacita melihat guru mereka yang kembali di tengah mereka, para murid juga masih dipenuhi rasa takut. Apakah ini sekedar ilusi mereka? Jangan-jangan ini hantu dan bukan Tuhan. Tuhan atau hantu?
hantu atau Tuhan? Kira-kira begitulah ekspresi kegalauan para murid ini. Lalu kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid yang lain di Emmaus. Sama, kedua murid ini pun tidak mengenal guru mereka, dan Yesus harus menghabiskan waktu untuk mengajarkan, membuka pikiran mereka yang tertutup oleh karena ketakutan, oleh karena kecemasan. Lalu mereka bisa memahami orang yang sedang berjalan, orang yang sedang duduk di depan mereka, itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Nah, kemudian narasi ini berakhir di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat 41. Sekali lagi di mana Yesus itu muncul dan memperlihatkan atau menampakkan diri kepada murid. Dan murid yang berkumpul saat itu belum juga ngeh, kata orang Jawa. Belum juga memahami sebenarnya apa yang terjadi. Kadang-kadang sebagai guru, kadang-kadang kita kesal waktu kita nyampaikan sesuatu, kita pikir murid kita sudah pahami. Tapi waktu kita tes lagi, kembali lagi, tidak memahami. Kita coba tes lagi, mereka tidak memahami lagi. Terus berulang-ulang, dan Yesus melakukan hal yang sama. Yesus memakai metode yang bagaimana supaya para murid ini memahami kebenaran bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Dan itu bukan ilusi, itu bukan hanya tubuh rohani dari guru mereka. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lihat itu bukan ilusi, bukan sekedar mimpi? Menarik Bapak Ibu ya dikasih oleh Tuhan. Karena Yesus memakai sebuah metode yang sangat simpel. Apa itu? Ya, Bapak Ibu silakan yang mungkin punya Alkitab di rumah membaca ayat 36 sampai 37. Di situ Yesus menampakkan diri pertama kali, lalu reaksi mereka takut. Dia kira Tuhan itu hantu. Ya. Lalu ayat 39 sampai ayat 41a, Yesus mau menyadarkan mereka bahwa dia sungguh-sungguh Yesus guru mereka, Yesus yang disalib, Yesus yang ditikam lambungnya, dan dia memperlihatkan luka di tangan dan di kaki. Nah, respon para murid ini belum percaya juga Bapak Ibu. Bukan karena takut, tetapi kali ini mereka karena terlalu gembira, terlalu takjub, masih bisa seperti tidak memahami seluruh kebenaran ini. Lalu Yesus menyapa dan menetralkan rasa syok itu, rasa terkejut itu, rasa gembira yang terlalu berlebihan itu diturunkan supaya nalar mereka bisa memahami apa yang sedang terjadi. Di dalam ayat 41b sampai ayat yang ke-43, Yesus melakukan sebuah metode yang saya suka sekali. Masa-masa COVID ini Bapak Ibu, saya punya waktu banyak untuk mempraktekkan, mencoba berbagai resep. Ada resep yang gagal, ya saya tidak postingkan itu. Tetapi kalau resepnya ternyata berhasil dan enak, saya postingkan di Facebook, saya postingkan di WA. Lalu teman-teman saya meminta resep. Lalu kemudian yang berhasil biasanya memposting ulang foto. Thank you buat resepnya, enak. Ya. Nah, Yesus memakai metode itu Saudara. Memakai metode atau cara yang sangat akrab dengan orang timur. Yaitu keramahan melalui makanan. Dengan makan, Yesus mau membuktikan bahwa tubuh yang sedang ada di depan sungguh-sungguh adalah tubuh manusia dan bukan hantu. Karena sama seperti kita, orang Yahudi juga gak percaya hantu bisa makan. Tubuh yang telah dibangkitkan dari kematian. Di sini Yesus seperti seolah-olah menyodorkan teologi makanan. Maksudnya Bapak Ibu, bahwa persoalan tidak selesai dengan adu otak atau adu kekuatan, tetapi bisa selesai dan berdamai di kampung tengah, makanan.
pebisnis waktu membangun hubungan dengan klien mereka, dengan teman-teman bisnis yang lain, itu biasanya bukan bertemu di ruang rapat yang kaku, tetapi biasa di tempat-tempat makan di mana mereka bisa lebih santai. Nah, apa tujuan Yesus memakai metode ini? Metode yang dipakai oleh Yesus ini sedang mempersiapkan diri para murid bahwa kematian bukanlah kejutan terakhir dari mereka. Masih ada kejutan yang lain yang sedang menunggu, dan murid harus sungguh-sungguh dipersiapkan supaya murid tidak menjadi gila. Kalau tadi kematian, mereka masih mungkin menemukan jenazah Yesus, masih bisa melakukan kegiatan mengingat atau mengenang Yesus dengan mendatangi kuburan, berziarah, membawa bunga dan sebagainya. Tetapi apa yang Yesus akan lakukan setelah peristiwa ini adalah kejutan yang sangat tidak pernah dibayangkan para murid. Para murid berharap bahwa Yesus akan membangun kerajaannya di bumi ini dan mereka akan paling tidak mengecap sedikit kekuasaan itu. Tetapi Yesus sedang mempersiapkan diri dan mengatakan selamat tinggal. Perpisahan yang tidak pernah dibayangkan oleh para murid, dan itu yang Yesus sedang lakukan, persiapkan muridnya untuk menghadapi. Kita lihat ayat 41 sampai 43 ya, di dalam ayat 41 dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus ia kepada mereka, ada kepadamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ikan yang ada di dalam gambar itu juga ada di Israel, ya, ikan nila, ikan goreng. Kalau dimakan dengan nasi yang masih panas, wah, dengan sambal terasi, sambal kecombrang, nikmatnya itu luar biasa. Setelah mereka makan, saudara, tadinya pikiran yang gak mudeng, kata orang Jawa, gak paham-paham juga, melalui makanan perut mereka diisi, dan di saat yang sama pikiran mereka terbuka, Yesus mulai menjelaskan realita yang mereka harus hadapi. Dari hal jasmani, makanan, kepada pemahaman tentang kebenaran. Kebenaran apa itu? Mari kita melihat Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan bacakan dengan cepat. Ia berkata kepada mereka, ayat 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Semua yang tertulis itu apa saja? Mungkin kita tanya. Ada di ayat 46, tetapi sebelum kita membaca ayat 46, Tuhan harus buka pikiran mereka di dalam ayat 45. Kita baca ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus membuka pikiran mereka untuk bisa memahami kebenaran tentang apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini adalah satu kebenaran yang susah diterima orang Yahudi. Mesias mereka itu adalah Mesias politik. Mesias yang datang membawa pemulihan kerajaan Daud. Sehingga kadang-kadang saya pernah baca salah satu artikel dan juga menonton YouTube mengenai kejutan orang Israel, orang Yahudi ketika diminta untuk membaca Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Tidak ada dalam konsep mereka Mesias itu menderita, sehingga jarang dibaca, tidak dibukakan mungkin, atau seperti dilewatkan begitu saja. Dan Yesus mengangkat ini dan mengatakan bahwa Mesias yang engkau tunggu adalah aku. Dan ini sudah digenapi di dalam perjanjian
apa yang ditulis di dalam Yesaya itu digenapi dalam diri saya. Mesias harus menderita. Lalu untuk apa Yesus harus menderita? Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini adalah amanat agung. Berita pertobatan, berita pengampunan bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Oleh karena Roma mengatakan semua orang telah berbuat jahat dan upah dari dosa itu adalah kematian. Tidak ada pengharapan tanpa Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, ingat baik-baik, saya menderita. Tujuannya bukan untuk membuat engkau menjadi seorang politikus. Tujuan saya menderita agar ada pengharapan, ada pengampunan bagi umat manusia. Dan Bapak Ibu, kita telah diampuni. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Itu sebabnya di dalam ayat 48 Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semua itu. Saksi dari pengalaman Yesus menjamah, mengubah pikiran kita, membuat kita bertobat dan menerima Dia sebagai juru selamat. Lalu setelah semua selesai, Yesus bawa mereka ke satu bukit. Ini adalah detik-detik yang paling menyedihkan, paling tidak bisa diterima oleh para murid. Tetapi Yesus tidak mau membuat lari dari kenyataan. Yesus enggak pergi diam-diam. Yesus enggak pergi di tempat yang tersembunyi supaya muridnya tidak lihat. Yesus mau perlihatkan sesuatu kepada mereka, bahwa di dalam kepergiannya itu ada pengharapan. Dan kita akan melihat saudara, catatan antara Lukas dengan Kisah Para Rasul ini ada seperti tumpang tindih, dan kita akan susun bersama supaya kita bisa melihat alur bagaimana narasi Lukas dilengkapi oleh narasi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 8 sampai 11. Ya, ada di depan saudara, silakan mengikuti dan menyimak ayat 49. Dan aku, ini Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Izinkan saya untuk menyelipkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kembali ke Lukas ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika mereka sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga di hadapan para murid yang juga sedang melongo kembali. Oh poiki, kata orang Jawa. Tadi sudah senang bertemu dengan guru, mereka sudah mulai memahami, loh kok sekarang ditinggalkan. Tetapi perhatikan ayat 52a saudara, ekspresi ketika Yesus naik ke surga, mereka begitu takjub dan kagum sehingga dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Yesus adalah Tuhan. Dia bukan manusia saja. Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yesus, kemanusiaan dan keilahian bersatu padu dan menghasilkan keselamatan dan pengharapan bagi semua manusia. Nah, kemudian izinkan saya selipkan kembali narasi Kisah Para Rasul ayat yang ke-9. Jadi 52a Lukas itu mereka sujud menyembah kepadanya, tetapi kemudian saya menyisipkan kalimat lalu menatap kembali ke atas. Oleh karena di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 9 dikatakan disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Lalu ayat 10.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 ini yang akan menjadi kunci dari khotbah hari ini. Saya tidak akan baca, kita simpan dulu itu. Tetapi coba kita pergi kepada Lukas pasal 24 ayat yang ke-52b. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Loh, ini aneh. Waktu mereka lihat Yesus ditutup kuburannya, mereka bersembunyi, mereka takut. Waktu mereka mendengar Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Waktu mereka melihat Yesus menampakkan diri, mereka ketakutan. Hantu atau Tuhan, Tuhan atau hantu. Tetapi ini aneh saudara, oleh karena di dalam catatan ini, di dalam Lukas, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Seolah-olah mereka menjadi manusia yang baru, yang tidak sama sebelumnya. Nah, ini rahasianya kenapa mereka pulang dengan bersukacita itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Mari kita lanjut ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kira-kira pertanyaannya saudara, apa yang membuat mereka kok bersukacita? Membuat mereka menjadi manusia baru. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Di rumah silakan baca bersama-sama saya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya memberikan beberapa poin dari apa yang kita baca hari ini. Bahwa inti dari kenaikan Tuhan Yesus bukanlah sebuah perpisahan tanpa pengharapan, justru adalah sebuah perayaan penuh kemuliaan dan kemenangan. Sebuah hari untuk merayakan kemenangan atas dosa dan sebuah hari di mana kita memelihara pengharapan kita, Tuhan akan kembali. Ini bukanlah perayaan yang hanya melulu membuat kita penuh dengan sukacita, menahan kita terus untuk menatap ke langit dan awan, ya. Menatap ke langit itu adalah seperti lambang simbol dari harapan, sukacita menantikan Tuhan Yesus kembali sebagai Tuhan dan Raja yang akan membereskan semua kekacauan yang sedang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya setiap saat kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini pengharapan kita. Kita berdiri menatap ke langit untuk menantikan Yesus bertindak sekali lagi dalam hidup kita, di dalam gereja, di dalam komunitas kita, di dalam dunia ini. Dan dunia akan mengakui Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Segala lutut, segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Perayaan kenaikan lebih dari sekedar itu. Kenaikan Tuhan Yesus menandakan bahwa ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Inilah yang saya maksudkan bahwa kita hidup dalam masa penantian. Hidup dalam masa penantian tidak boleh hanya lihat ke atas. Kapan Tuhan datang? Hidup dalam penantian tidak bisa hanya berpangku tangan. Ya, yang terjadi terjadilah. Yang tidak terjadi tidak terjadilah. Tidak seperti itu. Kenaikan Kristus adalah sebuah perayaan yang dimaksudkan untuk mentransformasi kita dari sekedar pengamat menjadi pelaku peserta yang aktif. Berapa dari Bapak Ibu yang menjadi orang Kristen yang hanya menjadi penonton? Bapak Ibu pikir karya Yesus di atas kayu salib semurah itu hanya untuk menjadi penonton dan tidak melakukan apa-apa di tengah dunia yang sungguh-sungguh memerlukan berita rahmat dan anugerah ini? Menyedihkan sekali Bapak Ibu. Menyedihkan sekali kalau apa yang Yesus lakukan tidak mengubah apapun di dalam hidup kita. Kenaikan Yesus, pengharapan ketika kita menatap ke langit dan menantikan Yesus datang pada kali yang kedua, ini adalah membuat kita menjadi orang yang bukan hanya menerima,
menghabiskan waktu, tetapi kemudian kita menjadi orang yang bertindak dan melakukan sesuatu bagi dunia ini, bagi komunitas kita. Izinkan Bapak Ibu saya memberi kesaksian tentang apa yang terjadi di dalam masa COVID ini. Bapak Ibu yang bukan jemaat GSCA Bethesda mungkin tidak tahu kondisi GSCA Bethesda. Sampai hari ini kami hidup dengan iman, dan pada waktu COVID mulai terjadi, dalam pikiran kami memang adalah ini akan jadi masalah kalau jemaat yang penghasilannya tidak seberapa harus berhenti kerja. Lalu kemudian dipecat, dirumahkan. Apa yang akan terjadi? Kami meyakini sebuah kebenaran, posisi teologi kami adalah bahwa gereja, pendeta bukan hanya berkhotbah. Gereja harus melayani umat. Dan tidak ada apa-apa di tangan kami Bapak Ibu. Lalu kami mulai berdoa. Dan di saat waktu yang tepat sekali, orang satu persatu mulai mengirimkan berkat. Dan kami membagi sembako. Lalu perintis-perintis yang ada di berbagai tempat, mujizat itu terjadi seperti itu. Mereka bukan perintis yang kaya, yang banyak uang, tetapi mereka bisa menjadi berkat di dalam situasi seperti ini. Ini mengajarkan dan membuat meneguhkan apa yang disampaikan oleh kebenaran tentang kenaikan Yesus. Harus bertindak, harus melakukan sesuatu. Perkataan Yesus di dalam Lukas pasal 24 ayat 48, kamulah saksi dari semua ini. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku juga ditujukan untuk kita dewasa ini. Engkau, saya, Bapak Ibu, siapapun yang menonton berita ini, engkau adalah saksi dari Kristus. Perkataan Yesus dalam Kisah Para Rasul untuk kita dewasa ini adalah engkau akan memberitakan berita pertobatan dan pengampunan untuk semua. Kenaikan Kristus memberi kita tugas menjadi saksi. Mari Bapak Ibu kasih tahu orang yang di dekatmu di rumah ini dan katakan engkau adalah saksi Kristus. Jangan bermain-main dengan hidupmu, serius dengan hidupmu supaya kesaksianmu itu mempermuliakan dan bukan mempermalukan nama Tuhan. Kenaikan Kristus adalah sebuah panggilan untuk menghadirkan Kristus dalam kesaksian kita. Kita adalah tangan Kristus. Kita adalah kaki Kristus. Kita adalah mulut Kristus. Kita adalah mata Kristus. Kita adalah telinga dari Yesus yang membuka diri selebar-lebarnya kepada kebutuhan yang ada di sekeliling kita dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, ingat pengharapan kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Kita menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi di saat yang sama, Bapak Ibu adalah saksi. Mari bawa Yesus di dalam setiap kehidupanmu, setiap hari. Saya akan menutup khotbah hari ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu, Saudara telah menjadi saksi dalam hidup keseharian dan dalam dunia kerjamu? Bersaksikah engkau kepada mereka yang menderita dan tidak memiliki harapan? Apakah engkau menceritakan kepada mereka bahwa kasih Allah melampaui kehancuran dan kerusakan dan dosa kita? Kasihnya menyembuhkan dan mengundang semua orang. Pernahkah Bapak Ibu bercerita kepada tetanggamu, kepada kenalanmu tentang anugerah itu? Tentang anugerah yang mengundang manusia untuk datang dalam hadirat Allah, menerima kasih anugerah tersebut. Apakah engkau sebagai saksi mengundang mereka untuk mengalami anugerah? Mari kita memeriksa diri kita. Apakah dalam penantian ini saya hidup oleh pengharapan
Namun di saat yang sama, pengharapan itu tidak membuat saya menjadi orang yang pasif, tetapi bergerak untuk melakukan sesuatu. Kita jangan menunggu sesuatu yang besar untuk kita lakukan. Mulailah dari perkara yang kecil. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kiranya sepanjang dunia ini masih ada, iman kita itu tidak hanya horizontal, tetapi kita mengarah kepada Kristus yang akan datang. Dan di saat yang sama kita mengizinkan kasih-Nya mengalir melalui kita, memberkati orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebuah firman yang mengingatkan kita kembali bahwa kita boleh mengangkat kepala kita kepada Tuhan untuk menantikan Dia datang kembali. Tetapi ada tugas yang penting yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia naik ke surga. Dan tugas itu adalah meminta kita menjadi saksi. Pergilah menjadi saksi dimanapun engkau pergi. Sampai Kristus yang pernah disaksikan oleh para murid telah naik ke surga dan kembali seperti ketika Ia pergi. Beritakanlah pengampunan, beritakan berita pertobatan, beritakan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus yang melenyapkan segala dosa dan kelemahan. Kiranya Tuhan menolong kita meyakini penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan dalam segala musim. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Berikan Pada Kami. Ini tugas kami. Kiranya mengingatkan kita, situasi sekarang, COVID tidak bisa membatasi kita, tidak bisa menghentikan kita untuk menjadi saksi. Di tangan kita, pada kita, gereja yang baginya Yesus mati dan bangkit dan berjanji untuk datang kembali, memberikan tugas, jadilah saksi. Mari kita menanggapi dengan menyanyikan pujian ini. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, bagaimana hati kita melihat mereka? hati kami Amin. seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Mari kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Haleluya. Ini tugas Tugas kami, Tuhan. Berikan kami keberanian bagi kami. Lalulah Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan.
kiranya bersama-sama berkata, Tuhan, di tengah situasi yang sulit seperti ini, buka mata kami. Dalam setiap kesempatan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami bisa menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, supaya dunia ini melihat Engkau, dunia ini mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Kiranya pakai kami Tuhan. Kami tidak hidup di dalam ketakutan. Kami tidak seperti para murid yang hidup di dalam kamar-kamar ketakutan mereka. Kiranya seperti Engkau datang menjamah para murid dan mengutus mereka. Sekali lagi Engkau datang menyapa kepada kami. Bapak Ibu yang ada di rumah, remaja, kaum muda, dimanapun engkau berada. Adakah ketakutan ketika melihat situasi yang tidak pernah terbayangkan terjadi hari ini? Adakah kekhawatiranmu tentang hari esok? Adakah ketakutan bahwa engkau tidak bisa melakukan apapun? Dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa berita dan tugas untuk menjadi saksi tidak pernah bisa dibatasi, tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan hadir di rumah masing-masing. Buka hatimu. Mungkin ada saat ini yang ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau diteguhkan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Jangan menunggu waktu. Mari bersama-sama dengan orang-orang yang telah terpanggil mengatakan, ini aku Tuhan. Saya mau menjadi saksi-Mu dengan cara apapun. Mari sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, ini tugas kami. Para singer akan menyanyikan pujian ini. Dan nanti kita akan menyambung dengan kata menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Kiranya ini menjadi kerinduan kita. Amin. Ini tugas kami. Haleluya. Beri keberanian bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan-Mu. Hanya itu Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini sebenarnya adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa melayani menjadi saksi. Kita akan berdoa buat situasi yang ada saat ini yang kita hadapi bersama dengan seluruh dunia. Kita akan berdoa buat kota Batam. Kita akan berdoa buat pemerintah kita. Kita akan berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan doa yang sudah disampaikan. Mari kita satukan hati. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang menjawab
doa. Dan pada waktu Bapak Ibu kita berdoa, jika ada Bapak Ibu yang mungkin sedang sakit di rumah atau yang memerlukan bantuan doa secara khusus, mari letakkan tangan seperti ini sebagai tanda iman kepada Tuhan. Dan Allah akan menolong kita dan menjawab doa kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu yang memberi keyakinan kepada kami bahwa tidak percuma dan bukan sesuatu yang merugikan ketika kami mempercayai Engkau. Allah yang berjanji dan Allah yang pasti akan menggenapi janjinya. Hari ini Tuhan, kami memperingati kenaikan-Mu. Sebuah pengharapan bagi kami bahwa di tengah dunia yang semakin rusak seperti ini, kami tidak boleh menaruh pengharapan kami. Kami tidak boleh menaruh iman kami kepada situasi atau apapun yang terjadi di dunia saat ini. Kami mengarahkan pengharapan kami kepada Engkau dan memohonkan segala hal yang kami perlukan di dalam doa. Karena Engkau sendiri sudah berjanji bahwa di mana 2-3 orang percaya berseru dan Engkau ada di tengah-tengah orang-orang tersebut. Hari ini kami berdoa Tuhan. Pertama-tama kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, baik GSCA Bethesda maupun GSCA Anugerah. Dan jemaat-jemaat lain yang mungkin ada mengikuti ibadah online ini Tuhan, yang sedang dalam keperluan oleh karena sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah. Pada kami ada daftar nama yang cukup panjang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi Engkau Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan, kami berdoa kiranya saat ini Engkau datang dan menjamah jemaat-Mu, baik yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit. Keselamatan-Mu, kesembuhan-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, ada keputusasaan, ada ketakutan bagaimana hari esok. Hari ini Tuhan, bangkitkan iman kami, bangkitkan iman mereka untuk mempercayai Engkau sebagai Allah yang memelihara. Engkau mencukupkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan-Mu hari ini. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Kiranya Engkau datang dan mengulurkan tangan-Mu yang perkasa dan penuh dengan kemurahan, dengan belas kasihan, menjamah mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat kota Batam. Kami mendengar ada peningkatan dari orang-orang yang positif COVID-19 dan di berbagai tempat Tuhan. Kami secara manusia mungkin khawatir, tetapi Tuhan, kami masih mempercayai Engkau sebagai Allah yang mengendalikan situasi dan keadaan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kota Batam. Kami berdoa buat pemerintah dan seluruh aparat yang sedang berusaha untuk membuat masyarakat bisa mengikuti aturan-aturan yang diperlukan dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka dan juga memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka di dalam melaksanakan tugas tersebut. Kami berdoa buat Indonesia secara khusus di dalam masa menghadapi Lebaran Tuhan. Kami tahu akan ada begitu banyak pergerakan massa Tuhan, dan ini bisa membuat peningkatan kepada kasus COVID yang baru. Tuhan, berbelas kasihanlah atas bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati dan telinga yang mau mendengarkan dan mau bekerja sama dengan pemerintah. Masyarakat boleh mengikuti aturan-aturan yang ada Tuhan, sehingga korban tidak semakin banyak di dalam masa-masa Lebaran ini Tuhan. Kami berdoa buat para medis, dokter yang harus meninggalkan keluarga mereka oleh karena tugas. Banyak dari mereka yang sudah menjadi korban. Hati kami sedih Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau menghiburkan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Dan mereka yang sedang dirawat, Engkau datang menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk semua situasi yang ada saat ini. Tuhan, sama seperti pemazmur yang berkata,
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Mungkin situasi dunia ini sedang hidup di dalam keputusasaan. Tetapi sebagai orang percaya, kami mengarahkan iman kami kepada Engkau. Datanglah ya Tuhan, Engkau sumber pertolongan bagi kami. Dan Engkau akan terus menolong kami dalam masa-masa penantian ini. Hidup bukan sebagai orang yang tidak memiliki kepercayaan, tetapi orang yang hidup di dalam kepercayaan dan pengharapan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu di rumah masing-masing. Dan mari kita menerima berkat yang disediakan oleh Allah kepada kita orang-orang percaya. Diberkatilah engkau di dalam segala keluar masukmu. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Dan apapun yang engkau perbuat menjadi berhasil oleh karena tangan Tuhan ada di atas kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku berpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau yang layak diadukan. Hanya Kau yang layak ya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari menikmati hari ini bersama kasih Tuhan.